Jadi ini panduan untuk mencari jurnal yang akan dijadikan rujukan kuantitatif di penelitian atau proposal kalian. Nah, sesuai arahan dari kampus, loginnya nanti sebelum masuk ke sini kan kita harus login menggunakan apa namanya dari library ya. Nanti kalian minta aksesnya ke library, baru bisa masuk ke Emerald Insight. So, bagaimana cara mencarinya? Tentu dengan kata kunci. Beberapa mahasiswa yang bertanya pada saya di beberapa kelas, kebanyakan terkait dengan industri pariwisata. So, tadi sudah dibahas juga bahwa Serbudi membahas tentang EWOM, Service Quality, Customer Satisfaction, dan Intention of Visit atau Revision Intention. Maka ini saya contohkan kalau saya ingin menyusun suatu proposal dan ingin mencari jurnal yang terkait dengan daerah tujuan wisata. Jadi ini saya masukkan saja. Ini tourism destination, ada nggak ya? Oke, kemudian saya tambahin variabelnya yang memang umum aja ya. Kenapa umum? Karena yang umum itu biasanya mudah dicari dan teorinya banyak, buku-buku literaturnya juga banyak nanti untuk penyusunan bab 2. Baik, apa tadi? Revisit ya, intention. Coba saya cari. Oke, ini ada satu nih. Explore vision intention to India medical tourism using standard. Medical tourism itu kayak apa namanya? Ada sih konsumen atau turis yang dia eh, ke rumah sakit, tapi rumah sakitnya sepaket dengan liburan, ya. Jadi namanya disebut medical tourism. Nah, ini saya buka PDF-nya, oke. Dan nanti ketika PDF dibuka, dia akan loading. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Nah, oke. Nah, ini yang dimaksud tadi jurnal yang memang disarankan oleh Sir Budi untuk di-download, kemudian kalian jadikan rujukan proposalnya. Ini adalah salah satu contoh bahwa proposal penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kenapa? Karena di sini ada namanya hypothesis development. Jadi ciri khas dari jurnal yang baik dan bagus itu pertama ada hipotesisnya juga. Oke, kemudian nah ini ada H1 ya, kemudian ada H2, kemudian ada H3 sampai H berapa dia ini? Sampai H6. Oke. Terus dia juga ngolahnya pakai SPSS ya, yang sudah pernah kita pelajari sebelum UTS. Jadi kenapa Sir Budi menyarankan akses dari kampus kemudian masuk sini? Karena jurnal-jurnalnya itu lengkap. Ketika lengkap, kita akan mudah menyusun proposal. Di sini juga dijelaskan bagaimana data collection-nya, ya. Kemudian dijelaskan kuesionernya bagaimana. Menggunakan skala 1, strongly disagree, sangat tidak setuju, sampai 5, strongly agree, sangat setuju. Selanjutnya, di sini juga dijelaskan bagaimana cara mempersiapkan kuesioner. Karena nanti pada saat proposal, proposal itu juga harus mengandung konten kuesionernya. Ya, kuesioner yang mengukur variabel-variabel tadi. Dan di sini juga dijelaskan bahwa ini adalah konten kuesioner, ada jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jadi cuma 3 ya. Ini kan kemarin kita sudah pernah belajar dan sudah pernah mengolah di UTS ya, ketika kita mengolah karakteristik responden seperti ini. Nah, data berasal dari SPSS output. Selanjutnya, nanti ada uji validitas, uji reliabilitas. Nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Ini contoh jurnal saja. Oke, kemudian, nah di sini juga ada metode-metode lainnya. Ya, jadi kenapa Sir Budi tadi menyarankan cari di website Emerald karena lumayan lengkap
apa namanya kontennya. Jadi kontennya itu bisa kita uh, rujuk. Setelah kita mendapatkan jurnal, yang perlu kita cari selanjutnya adalah indikator dari variabelnya atau kuesionernya. Nah, ini kebetulan kuesionernya menggunakan simbol, otomatis kita harus kembali lagi ke subbab mana tadi? Subbab ada data collection. Misal nih, for this study, the intention to visit India was measured through theme item modified from Wang. Oke. Nah, otomatis mau nggak mau untuk mendapatkan apa namanya item pertanyaan mengenai intention to visit, kita harus klik Wang ini. Oke. Nah, baru kita dapat si Wang 2012. Oke, ini dia nih. Value as medical tourism driver. Nah, ini kita highlight, kemudian klik kanan, search Google for value as medical tourism driver. Nah, kita akan mendapatkan nih. Oke, oh ada nih jurnalnya ya. Ya otomatis mau nggak mau, nah, ini nanti kita cari di Emerald juga nih. Kita cari di Emerald juga. Nah, oke, langsung kita buka. Langsung kita buka. Oke, kemudian kalau sudah kita buka, jurnal ini perlu kita juga kita download karena di jurnal yang tadi ini saya download tentang visual intention ini, dia apa namanya untuk indikator kuesionernya masih dalam bentuk kode ya, masih dalam bentuk kode-kode seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus membuka sumber kuesionernya karena dia di sini jelaskan bahwa the intention to visit was measured through item from Wang. Mau nggak mau kita harus buka jurnalnya si Wang ini. Gitu. Nah, Wang. Mari kita lihat di dalam Wang apakah ada kuesionernya. Tadi mengenai apa tadi? Mengenai intentionnya. Oke, kita lihat jurnalnya si Wang. Apakah ada? India. Oke, Taiwan. Oh, ini dia. Nah, ini bentuk apa namanya? Kerangka berpikir. Jadi jurnal Emerald itu memang sangat disarankan untuk dijadikan rujukan penelitian kuantitatif karena research modelnya tuh ada yang tergambar seperti ini. Jadi kita ketika melihat gambar itu kita bisa me, apa namanya menciptakan kira-kira judul apa yang tepat untuk model seperti ini. Ya. Jadi ketika kita membaca agak susah, ya artinya kita bisa baca, namun memahami teks itu kadang butuh waktu kan. Namun ketika ada orang yang memang ketika melihat gambar, oh dia paham ini adalah judulnya seperti ini. Jadi judulnya ini mungkin perceived value terhadap customer intention. Mari kita lihat customer intention, apakah ada itunya apa namanya questionnaire-nya. Oh, ini dia. Nih di appendix ya. Kita menemukan customer intention ya. Tiga ya, satu, dua, tiga. Tadi di jurnal yang India tadi, 3 item ya. Jadi sesuai ya bahwa memang dia benar ngutip dari Wang. Maka di sini ada 3. Ini nanti akan digunakan untuk menyusun bab 3 dan kuesioner dari proposal. Jadi kalian harus menerjemahkan bahasa Inggris ini ya, 2, 3 ini menjadi bahasa Indonesia. I intend to participate in Taiwan Medical Tourism in the future. Saya memiliki niat untuk ikut serta di pariwisata medis di yang masa akan datang seperti itu. Jadi syarat mutlak dari kuantitatif itu harus ada variabel, ada hipotesis, dan ada indikator yang harus dijadikan kuesioner. Jadi untuk proposal, hipotesis, kerangka pemikiran, dan indikator variabel itu adalah hal yang mutlak yang menjadi penilaian UAS. Ya, ketika ini lengkap, maka UAS kalian akan baik nilainya seperti itu. Oke, cukup dulu
Namun kalau mau pakai jurnal ini juga boleh sih. Jurnal ini cukup lengkap untuk dasar kuantitatif karena ini terbantu ya, terbantu ada uh, model research-nya seperti itu. Oke, nanti saya akan lanjutkan lagi tips-tips bagaimana kita mengakses sumber jurnal selain Emerald. Oke, terima kasih.